Perkenalkan, nama saya Novita Safitri, saya dari kelas 11 MIA 2, kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Kebijakan penjajahan Eropa yang didiskriminatif dan eksploitatif terhadap bangsa asing menimbulkan keinginan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Namun, perlawanan yang muncul belum bersifat nasionalisme Indonesia secara keseluruhan. Perlawanan yang muncul masih bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan oleh penjajah bangsa asing. Ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 adalah, yang pertama, perlawanannya masih bersifat lokal, terjadi daerah-daerah tanpa koordinasi antar daerah. Yang kedua, tidak melalui organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata. Yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahnya. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deva Gusmadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Novita. Baiklah, saya akan memulai pemaparan materi yang berjudul Masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. Sejak kedatangan Portugis di Malaka pada 1511, banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju Aceh. Hal ini menyebabkan perdagangan di Aceh berkembang begitu pesat. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang Portugis sebagai ancaman, sehingga pada 1523 Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Guez. Penyerangan itu terus berlanjut hingga 1524 di bawah pimpinan de Souza. Namun dua penyerangan yang dilakukan oleh Portugis berakhir dengan kegagalan. Akibat penyerangan tersebut, Sultan Ali Mukyat Shah yang saat itu menjadi Sultan Kesultanan Aceh menganggap Portugis sebagai saingan dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Sehingga Sultan Ali menyatakan permusuhan dengan Portugis. Hal ini yang kemudian mengakibatkan terjadi perlawanan antara Portugis dan Aceh selama bertahun-tahun. Adapun latar belakang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh kepada Portugis yakni sebagai berikut: adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berlayar dan berdagang ke Laut Merah, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Denny, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Deva. Baiklah, saya akan memulai pemaparan materi. Tokoh perlawanan rakyat Aceh antara lain Sultan Ali Mukyat Shah yang berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh, yakni Daya, Pridie, dan Pasai pada 1520-an. Pada tahun 1606, bangsa Portugis di bawah maritim Afonso de Castro menyerang Kutaraja, ibu kota Kesultanan Aceh. Namun serangan tersebut diurutkan akibat adanya serangan gabungan VOC Kesultanan Johor ke Malaka. Adapun Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 menyerang bangsa Portugis di Malaka pada 1629 tetapi gagal. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sani 1636 sampai 1641. Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC pada 1641. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Sheila, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang dibawakan oleh Denny Setiadi. Perlawanan rakyat Maluku, latar belakang. Monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Maluku ke wilayah itu pada tahun 1512 untuk membeli cengkih dan pala. Bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap kesulitan Ternate dan Tidore. Penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Salah satu tokoh penyebar agama Katolik adalah Franciscus Haverius pada tahun 1506 sampai 1552 yang datang ke Ambon pada tahun 1546 dan 1547. Tokoh perlawanan rakyat Maluku antara lain yaitu Sultan Khairun pada tahun 1534 sampai 1570 dan anaknya Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583 dari Kesultanan Ternate.
Sultan Khairun tertangkap melalui suatu perundingan tipu daya dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570 oleh bangsa Portugis. Sultan Ba'abullah kemudian melanjutkan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Ia menggembur benteng Portugis di Ternate dan Bacan hingga akhirnya berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Sekian penyampaian materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laila Okta Ramadanti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Sela. Materi yang akan saya sampaikan berjudul Perlawanan Rakyat Demak. Latar belakang, monopoli bangsa Portugis di Malaka yang menghambat perdagangan para pedagang muslim, termasuk para pedagang dari Demak. Kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran yang mengancam kekuasaan Kesultanan Demak. Perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan penting Kerajaan Sunda yang strategis dan sebagai salah satu pintu masuk utama perdagangan di Jawa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus Pati Unus untuk menyerang bangsa Portugis di Malaka pada 1512 dan 1513, tetapi gagal. Perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Trenggono yang mengutus Fathahillah menyerang bangsa Portugis di Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Bangsa Portugis di bawah Francisco Desa berhasil diusir dari Sunda Kelapa. Fathahillah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan gemilang. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Alza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Laila, yaitu bagian C, perlawanan terhadap Spanyol. Bangsa Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Armada Spanyol ini tiba di Sulawesi Utara dan mendirikan benteng di Manado Timur. Upaya kolonisasi Spanyol yaitu dengan menjadikan Minahasa sebagai lumbung peras Spanyol dan memanfaatkan produk pribumi setempat dalam memperluas kekuasaannya. 2. Spanyol berhasil menipu penguasa lokal kepala Walak Lolong Lasur sehingga berhasil mendirikan benteng di Wenang. Spanyol juga menggunakan orang-orang pribumi di Manado untuk menduduki benteng Portugis di Amurang. Sedangkan di daerah Koma telah menjadi kota pemukiman bangsa Spanyol yang terdiri atas budak-budak Spanyol. 3. Perlawanan terhadap bangsa Spanyol di daerah Minahasa terjadi beberapa kali. Pada tahun 1617 sampai 1645, penduduk Minahasa mengadakan perlawanan terhadap Spanyol akibat monopoli beras yang dilakukannya dan memenangkan perlawanan tersebut. 4. Pada tahun 1644 sampai 1683, penduduk Minahasa, terutama suku Tumbaru, melakukan perlawanan dipimpin oleh Ratu Oki dan suaminya Panglima Monde. Perlawanan terhadap bangsa Spanyol di Minahasa baru berakhir setelah VOC tercampur melerai pertempuran tersebut dan mengadakan kesepakatan damai pada 21 September 1694. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.